Agustus 2025, ribuan warga Pati turun ke jalan. Mereka memprotes kebijakan PBBP 2 yang dinilai memberatkan. Hingga pada Januari 2026, publik dikejutkan dengan operasi tangkap tangan oleh KPK. Dugaannya terdapat praktek pengisian ratusan jabatan periode 2025-2026. KPK menyatakan telah menyita uang sebesar 2,6 miliar sebagai barang bukti. Menariknya, ini bukan perkara tunggal. Di saat yang bersamaan, ia juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api DJKA saat menjabat sebagai anggota DPR RI tahun 2019-2024. Respon masyarakat pun beragam. Begitu kabar OTT ini dipastikan melalui press release resmi oleh KPK, sebagian warga justru menggelar aksi syukuran, mulai dari potong tumpeng hingga nazar cukur rambut. Gundul. Persoalannya bukan sekedar di syukurannya itu. Masalah sebenarnya ada di bagaimana cara kita membaca korupsi. Selama ini kita sering berpikir korupsi itu hanya yang bernilai besar. Padahal yang tiba-tiba itu cuma berita penangkapannya saja. Praktiknya sendiri tumbuh dengan perlahan, pelan-pelan, bahkan sulit diendus. Seringnya hanya dibicarakan setengah-setengah dan pada akhirnya diam tanpa suara. Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca. Jumpa kembali bersama saya Lingga di channel Ruang Baca. Di video kali ini kita akan membahas tentang korupsi. Beritanya masih hangat, ramai, dan terdapat kontroversi sehingga menimbulkan perdebatan. Dan untuk pembahasan ini, saya garis bawahi dulu, bukan pada sosoknya, tapi pada pola korupsinya. Apakah praktek jual beli jabatan, transaksi kekuasaan, dan peran orang dalam baru lahir di akhir-akhir ini? Atau jangan-jangan dulu pun sudah ada, hanya saja polanya lebih rapi, sama-sama tahu, tapi memilih untuk saling memaklumi. Dalam banyak pengalaman, praktek seperti ini bukan cerita asing. Perbedaannya bukan pada ada atau tidaknya korupsi, tetapi pada siapa yang bicara, siapa yang diam, dan siapa yang dilindungi, serta siapa yang melindungi. Mungkin pada waktu itu prakteknya lebih senyap, tidak banyak narasi kontroversi yang berpotensi direspon oleh publik, sehingga sistem dapat berjalan dan semua pun turut menyesuaikan. Sedangkan yang sekarang, praktek yang sama bertemu dengan dua hal yang baru, yaitu sorotan publik yang lebih terbuka dan penegakan hukum yang kebetulan masuk di waktu yang sama. Bahkan beberapa pernyataan yang mungkin cukup menyebalkan pun pernah terlontar, dan hal tersebut justru mempercepat dan memperbesar perhatian publik. Bawah kepemimpinan saya, jangan sekali-kali ada seseorang yang sengaja mencoba mengganggu pemerintahan saya. Silahkan lakukan, jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan cinta. Sekarang juga kita di sini mengikuti tantangan Bupati Sudewo. Kita datang 50.000 orang bahkan lebih, tapi kenapa Sudewo begitu tidak berani mendapatkan pilih? Bukan karena ucapannya yang dikriminalkan, tetapi karena narasi itu yang cukup menggelitik
untuk didiamkan. Kok sampai kemana-mana? Atau jangan-jangan ada faktor lain? Politik mungkin? Saya tak tahu itu, bukan itu yang akan kita bahas. Perlu diluruskan kembali bahwa yang disidik KPK bukan gaya bicara, melainkan uang, jabatan, dan kewenangan yang diperdagangkan. Menurut beritanya sih begitu. Dan pembahasan ini adalah apakah korupsi sekarang bukan lagi sebuah anomali kepemimpinan? Atau memang pola yang diwariskan dan dinormalisasi? Jika benar demikian, maka masalahnya jelas. Bukan satu orang saja, tetapi ekosistem yang membuat praktek korupsi semacam ini bisa terus berlangsung dan turun-temurun. Setelah kita melihat kembali kasus korupsi yang masih hangat, termasuk OTT KPK terhadap Bupati Pati, ada satu pertanyaan yang justru paling menentukan, yaitu bagaimana relasi masyarakat dengan praktek korupsi itu sendiri. Korupsi sering dibicarakan seolah hanya terjadi di ruang kekuasaan, seolah berhenti di meja pejabat. Padahal dalam banyak kasus ia justru tumbuh, berkembang, dan bertahan karena diterima dalam kehidupan sehari-hari. Seringnya begitu masuk ke urusan pribadi, standar korupsi pun langsung turun. Uang saku saat pilkada dianggap biasa, dianggap rezeki, seolah bukan bagian dari politik uang. Dan ada yang bilang menyanyiakan rezeki adalah dosa. Kemudian urusan administrasi dipercepat dengan uang rokok, disebut sebagai solusi. Bahkan sebagian orang justru bangga karena dekat atau punya relasi dengan orang dalam yang katanya kuat. Dan tanpa orang itu, apalah artinya kehidupan ini? Wadaw. Ketika butuh kerja atau mau melamar butuh pekerjaan lah, jalannya lebih mudah kalau kenal orang itu. Ketika tersangkut kasus, tenang, bisa diselamatkan oleh orang itu juga. Wah, luar biasa ordal. Di titik ini, korupsi tidak lagi dipandang sebagai kejahatan, melainkan sebagai strategi. Bukan sesuatu yang salah, tapi sesuatu yang dianggap cerdas. Yang penting bukan benar atau tidak, melainkan siapa yang dikenal dan siapa yang bisa dihubungi. Jika praktek semacam ini terus dianggap wajar, apakah korupsi benar-benar hanya masalah pejabat? Atau justru cermin dari relasi kuasa yang kita pelihara bersama? Korupsi tidak tumbuh di ruang hampa. Ia hidup di tengah kehidupan yang perlahan terbiasa. Ketika suara kecil dianggap wajar. Ketika jalan pintas dianggap solusi. Ketika kritik dianggap berbahaya dan diam dianggap pilihan paling aman. Disitulah korupsi menemukan rumahnya. Banyak orang merasa tidak ikut mencuri, namun mereka lupa bahwa pembiaran juga bagian dari mata rantai. Bukan masyarakat yang juga jahat, tetapi karena sistem membuat kompromi terasa lebih rasional daripada perlawanan. Dalam kondisi seperti ini, OTT memang menangkap pelaku, tetapi pola korupsi tetap bertahan. Aktor bisa berganti, jabatan bisa kosong, lalu terisi lagi. Namun relasi sosialnya tidak pernah benar-benar berubah, hanya berganti orang saja. Di titik inilah persoalan sebenarnya berada, bukan hanya pada siapa yang tertangkap, tetapi pada apa yang terus kita anggap sebagai kenormalan. Korupsi sering kita bayangkan sebagai kejahatan besar yang dilakukan oleh orang-orang besar dengan berbekal jabatan yang diemban, atau mungkin juga telah diperjuangkan. Padahal ia juga hadir dan bertahan karena kebiasaan kecil yang terus dibiarkan. Selama kita masih menganggap kedekatan sebagai keistimewaan, jalan pintas sebagai kecerdikan, dan kompromi sebagai kewajaran, maka korupsi tidak akan pernah benar-benar hilang. Bahkan ketika undang-undang diciptakan pun justru
semakin menambah kengerian. Bukan hanya pada pelaku korupsinya saja, tapi juga bagi mereka yang memiliki keberanian bersuara. Bukan karena kita tidak tahu itu salah, tetapi karena memilih aman terasa masih sangat relevan dan rasional. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang korup, akan tetapi siapkah dan relakah kita jika pola korupsi akan terus ada dan berkembang, yang ditambah dengan desakan ekonomi yang tak kunjung mengembang ini. Mungkin langkah terbaik adalah mulai dari diri kita sendiri. Sadari dan hindari. Walau berat, walau pahit, tak perlu menunggu mengemban jabatan tinggi. Mulailah dari langkah terkecil di dalam rumah tangga. Ya, memang itulah pilihan satu-satunya. Dan demikian teras wawasan kali ini. Di setiap diskusi selalu ada wawasan baru. Maka dari itu jaga emosimu, buka pikiranmu dan pahami setiap pola yang bekerja di dalamnya. Assalamualaikum.